Sebagai kesimpulannya, kita bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamil ashr." Tidak ada hari amal saleh, tidak ada hari di mana amal saleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari di bulan Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah. Mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah? Qal, Nabi pun menjawab, wal jihad fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali falam yarji bi dzalika min syai', kecuali seseorang itu keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan suatu apapun. Saking besarnya juga hari ini dalam riwayat Imam Ahmad diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu wa la ahabbu ila Allah al-'amalu fihinna min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebaikan di dalamnya daripada 10 hari bulan pertama Zulhijjah ini. Fa'tilu fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid. Maka perbanyaklah pada saat itu membaca tahlil, takbir dan juga tahmid. Nah, saking mulianya hari ini, saking agungnya hari ini, maka para ulama begitu banyak mengomentari dan memberikan kita penjelasan agar kita setiap muslim ini benar-benar memanfaatkan hari ini. Ya, sebagaimana dikutip penjelasan dari Ibnu Rajab Al-Hambali terkait dengan keutamaan hari-hari ini menunjukkan akan agung dan mulianya hari ini. Maka perlu untuk setiap muslim itu bersungguh-sungguh dan memperhatikannya, sehingga kita bisa benar-benar juga bisa memaksimalkan kebaikan di hari-hari terbaik ini. Karena kenapa? Keutamaan kita atau kita bisa melakukan amal soleh di hari-hari ini adalah di antara karunia Allah yang besar kepada setiap muslim, agar setiap muslim itu memperhatikan bahwa waktu untuk kita beramal soleh itu adalah ada waktu terbaik. Ketika menjelaskan hadis ini, maka Ibnu Rajab berkata, hadis ini menunjukkan bahwa amal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari lainnya. Dan di sini tidak ada pengecualiannya. Jika dikatakan bahwa amalan di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah, itu menunjukkan bahwa beramal di waktu itu sangat utama di sisinya. Beliau melanjutkan, bahkan jika seorang melakukan amalan yang mafdul itu artinya yang kurang utama di hari-hari tersebut, maka bisa jadi lebih utama daripada seorang melakukan amalan yang utama di selain 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tidak pula jihad di jalan Allah, beliau pun menjawab tidak pula jihad di jalan Allah. Lalu beliau memberikan pengecualian, yaitu jihad yang mengorbankan jiwa dan raga. Padahal jihad sudah diketahui bahwa ia adalah amalan yang mulia dan utama. Namun amalan yang dilakukan di awal bulan Zulhijjah tidak kalah dibandingkan jihad, walaupun amalan tersebut adalah amalan yang kurang utama dibandingkan jihad. Beliau melanjutkan mengatakan, hal ini menunjukkan bahwa amalan yang kurang utama jika dilakukan pada waktu yang utama untuk beramal, maka akan menyaingi amalan yang utama tersebut di waktu-waktu lainnya. Amalan yang dilakukan di waktu yang afdal untuk beramal akan memiliki pahala berlebih karena pahalanya akan dilipat gandakan. Nah, artinya apa akhirnya? Di sini kita belajar bahwa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, amalan apapun yang sederhana itu, yang biasa, bisa menjadi pahalanya lebih besar dibandingkan ketika kita melakukan amalan itu di hari-hari lainnya. Karena itulah akhirnya kalau kita belajar di bab amal, maka para ulama itu sangat memperhatikan 10 giga di dalam beramal. Pertama itu adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan, ada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lalu 10 malam terakhir
bulan Ramadan. Yang kedua itu 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan yang ketiga ada 10 hari pertama di bulan Al-Muharram. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali sampai berkata, di antara beberapa ulama menjelaskan bahwa 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu adalah hari terbaik yang mengungguli 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau malamnya itu yang menang itu adalah Ramadan. Nah, ini menunjukkan apa? Nanti kita akan sebutkan beberapa keutamaan lain yang menunjukkan bahwa begitu agung dan mulianya 10 hari pertama itu. Dan ini menjadikan kita sebagai seorang muslim memiliki sebuah kesempatan untuk kita benar-benar mengisi hari-hari ini dengan berbagai macam kebaikan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itulah ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan singgung satu persatu di antara penjelasan para ulama terkait dengan keutamaan hari ini. Di antaranya adalah bahwa yang paling kita ketahui 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini juga hari disempurnakannya ajaran Islam. Yaitu apa? Yaitu di hari Arafah ketika Allah menurunkan ayat surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Jadi ini ayat ini turun di hari Jumat, di sore Jumat, di saat Nabi itu sedang wukuf di Arafah. Maka ini menunjukkan akan kemuliaan hari ini juga. Lalu berikutnya akhirnya di antara keutamaan hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan hari ini. Makanya Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fajr, "Wal fajri wa layalin 'ashr." Demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Nah, di sini di antara ahlul ilm seperti Ibnu Abbas menjelaskan yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan yang lainnya dari kalangan kaum salaf maupun khalaf. Bahkan Allah menyebut juga hari ini dengan hari-hari yang ditentukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman itu hari-hari ditentukan di mana kita khusus dianjurkan memperbanyak membaca tasbih, tahlil dan tahmid. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hajj ayat 28, "Wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang ditentukan atas rezeki yang telah diberikan kepada mereka berupa hewan ternak. Ibnu Abbas menjelaskan hari-hari ini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir dengan sanad yang marfu'. Yang dimaksud adalah 10 hari yang Allah bersumpah di dalamnya, itu surah Al-Fajr mengatakan wal fajri wa layalin 'ashr. Waktu fajar dan hari-hari yang 10. Bahkan kalau kita membaca riwayat lain yang kita dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahwa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang paling utama dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul 'ashr." Hari-hari yang paling utama di dunia itu adalah hari yang 10. Ya Asyra Dzulhijjah. Qila wala mithluhunna fi sabilillah. Lalu ada yang dikatakan, ada yang bertanya, termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah? Qala wala mithluhunna fi sabilillah. Tidak pula termasuk jihad di jalan Allah. Illa rajulun affara wajhahu fit turab, kecuali seorang itu menutup wajahnya dengan debu atau dia mati syahid. Ini di antara keistimewaan besar ini. Lalu ikhwatul iman rahimakumullah, di dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah yaitu terdapat hari Arafah yang merupakan hari terbaiknya dunia, dan ibadah haji tidak sah kecuali dengan wukuf di Arafah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju Arafah." Haji itu adalah wukuf di Arafah. Semoga antum yang belum pernah menunaikan haji atau yang belum pernah sama sekali umrah, kita termasuk di antara hambanya Allah mudahkan tahun umrah tahun ini ya. Kalau enggak kita bisa berhaji tahun ini kepada imannya. Nah itu di antara beberapa riwayat-riwayat yang sampai kepada kita terkait dengan keutamaan. Lalu berikutnya adalah amalan apakah yang kita disunnahkan untuk kita lakukan di hari-hari ini?
maka yang wajibnya adalah haji dan umrah bagi yang sudah memiliki kemampuan ke sana. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan bagi manusia itu haji ke Baitullah hukumnya adalah wajib. Di sini juga para ulama mengambil kesimpulan hukum umrah itu juga hukumnya wajib paling tidak sekali. Ya, makanya antum akhirnya berdoalah agar Allah karuniakan antum umrah. Jangan bergantung dengan kemampuan sendiri. Mintalah kepada Allah agar Allah mudahkan antum jalannya untuk menunaikan umrah. Paling tidak pertama antum umrah dulu sebelum Allah karuniakan antum untuk menunaikannya. Nah, rahimahullah, sunnah keduanya adalah yaitu kita memperbanyak berpuasa. Jadi kita boleh berpuasa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Zulhijjahnya. Sementara tanggal 10, 11, 12 dan 13 adalah haram untuk kita berpuasa. Kan ini adalah Aidul Adha dan Ayyamut Tasyrik atau hari-hari tasyrik. Makanya diriwayatkan dari Hunain bin Khalid dari istri Nabi dan dari istrinya, dari beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'adil hijjah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa berpuasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah, wa yaum Asyura, juga di hari Asyura, wa thalathati ayyamin min kulli syahr, juga 3 hari setiap bulannya, wa awwal itsnain min asy-syahr wal khamis. Juga beliau berpuasa setiap hari Senin dan Kamisnya. Nah, karena itulah di antara sahabat yang berpuasa 9 hari bulan Zulhijjah itu adalah Ibnu Umar. Di kalangan tabi'in adalah Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, Qatadah juga menyebutkan keutamaan berpuasa pada hari tersebut. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Lalu di antara sunnah berikutnya, ikhwatul iman, yaitu kita memperbanyak membaca. Secara khusus kita dianjurkan takbir dan banyak berzikir. Terutama kita membaca tahlil, tasbih dan tahmid, serta kita beristighfar, juga membaca Al-Qur'an. Kan itu diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari. Wa qala Ibnu Abbas berkata, "Wadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, ayyamul 'ashr." Berzikirlah kalian kepada Allah pada hari-hari yang ditentukan. Maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Wa ayyamul ma'dudat ayyamut tasyrik. Nah, juga pada ayyam ma'dudat, hari-hari yang ditentukan, maksudnya adalah hari-hari tasyrik. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujan ila suq fi ayyamil 'ashr yukabbiran. Sebagai contohnya di antara para sahabat itu Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, lalu mereka pun bertakbir, wa kabirun nas bi takbirihima. Lantas jamaah pun atau manusia pun ikut bertakbir. Wakabbara Muhammad bin Ali khalfan nafilah, dan Muhammad bin Ali itu bertakbir setelah salat sunnah. Dan di sinilah akhirnya secara sunnah sebenarnya kita bertakbir itu, maka takbir itu ada yang 2 macam. Ada yang mutlak, yaitu yang mutlak ini artinya tanpa dikaitkan dengan waktu tertentu. Pokoknya boleh kita bertakbir dari tanggal 1 itu kapanpun. Lalu berikutnya ada yang muqayyad, yaitu dikaitkan dengan waktu. Misalnya kita bisa bertakbir itu selesai salat wajib ataupun selesai salat sunnah. Maka ini diantara sunnah yang jarang mungkin kita amalkan, karena kebanyakan kaum muslimin kadang-kadang bertakbir itu hanya di tanggal 10 sampai dengan tanggal 13. Jadi boleh untuk kita bertakbir di hari-hari ini, ya. Dan lalu akhwat rahimakumullah, di antara hal lain atau amalan lain juga yang kita dianjurkan untuk penting untuk antum jaga ini, yaitu jangan lupakan untuk berpuasa di tanggal 9 Zulhijjahnya. Kalau antum tidak bisa berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, maka usahakan antum jangan sampai enggak berpuasa di tanggal 9. Karena akhirnya puasa adalah salah satu ibadah besar pahalanya di sisi Allah, karena termasuk di antara salah satu amalan yang pahalanya tanpa batas. Yang Nabi sabdakan, "As-saumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu adalah untukku dan akulah yang membalasnya. Annahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena dia meninggalkan syahwat makan dan minumnya karenaku. Maka Nabi sabdakan kepada kita, min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah,
tidaklah seorang itu puasa sehari di jalan Allah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nar 70 harifan, melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya dan puasa itu dari api neraka sejauh perjalanan 70 musim. Dan apa keutamaan puasa Asyura? Sebagaimana dia kalau Imam Muslim dari Abu Qatadah, siyamu yaumi Arafah, puasa hari Arafah, puasa hari Arafah, ahtasibu 'ala Allah yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'daha. Dan berpuasa pada hari Arafah, aku mengharap dengannya Allah memberikan pahala atau melebur dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Anda bisa ingat dan bayangkan akhirnya kita hanya berpuasa 12 atau 13 jam, tapi Allah menghapus dosa kita itu sampai dengan 2 tahun. Nah, ini adalah, dan dosa apa yang diampuni di sini? Makanya kalau antum berbicara terkait dengan amal-amal yang menghapus dosa, maka setiap kita dengar amalan-amalan yang menghapus dosa, maka maksudnya itu adalah dosa-dosa kecil. Karena kalau untuk dosa besar, maka dia butuh untuk kita bertaubat. Nah, Arafah ini juga di antara keistimewaannya ikhwatal iman, Nabi sabdakan kepada kita, ma min yaumin aktsara min ayatiqallah fi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Di antara hari Allah banyak membebaskan seorang hamba dari api neraka itu adalah hari Arafah. Wa innahu la yadnu, Allah itu mendekat di hari Arafah. Tsumma yubahi bihumul malaikah, kemudian membanggakan para hamba tersebut di hadapan para malaikatnya. Fayaqul, kemudian Allah menyeru, ma arada haula, apakah yang mereka inginkan. Itulah di antara keutamaan kita berhaji. Sekali lagi, haji Arafah di Arafah ini, maka Nabi sabdakan kepada kita, al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Jadi ketahuilah, kalau anda berhaji lalu tidak wukuf di Arafah, maka hajinya itu tidak sah, ya. Nah, ini karena Arafah ini adalah inti dari haji tersebut. Makanya juga dia adalah waktu terbaik untuk kita berdoa. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wa nabiyyun min qabli. Sebaik-baik doa yang dipanjatkan sebaik-baik yang diucapkan untukku dan nabi-nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi dimaksud di sini adalah doa yang paling cepat dipenuhi atau dikabulkan, itu adalah di hari Arafah, dan itu terbukti akhirnya. Kalau kita baca kisah-kisah para ulama, mereka-mereka yang berdoa saat mereka di Arafah, itu dari pagi sampai sore hari mereka di Arafah, itu mereka setelah pulang itu rata-rata mereka merasakan doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka disinilah orang-orang muslim, kalau kita tidak menunaikan haji, maka kita bisa fokus untuk berdoa, meminta kepada Allah, karena kita yang berdoa juga di antara orang yang dikabulkan doanya. Adapun akhirnya untuk tingkatan kita berpuasa Arafah, maka kita bisa berpuasa 1 bulan secara umum, ya, kita berpuasa bisa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9-nya. Kalau tidak, kita berpuasa di tanggal 8 dan 9-nya, atau paling tidak kita bisa untuk berpuasa di tanggal 9-nya saja. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Intinya kita berbanyaklah untuk melakukan kebaikan-kebaikan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Nah, lalu di antara poin lain yang perlu Anda perhatikan, amalan yang secara spesifik memang Nabi khususkan untuk kita lakukan di hari ini adalah yaitu kita memperbanyak membaca zikir. Karena secara khusus Allah berfirman, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan. Para ahli tafsir menafsirkan maksudnya itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Karena itu para ulama menganjurkan untuk memperbanyak membaca zikir. Karena di dalam hadis lain juga dijelaskan, fa'aktiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyaklah di dalamnya itu membaca tahlil, takbir dan tahmid. Jadi di sini secara spesifik kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca tahlil, takbir dan tahmid. Kita bisa membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan ayatnya, wal tukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang
telah diberikan kepada kalian. Makanya di sini sekali lagi boleh untuk kita memperbanyak membaca tahlil, takbir dan tahmid, terus kita membaca zikir-zikir ini sepanjang 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, ini akhirnya dari riwayat-riwayat amalan-amalan yang kita disunnahkan untuk kita lakukan ini. Maka lalu selanjutnya kita dianjurkan juga untuk, selain kita dianjurkan untuk banyak melakukan amal saleh, maka berbanyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung Allah memberikan kita hidup, karena ketahuilah dosa apapun tugas harian kita itu adalah memperbanyak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ada tambahkan untuk pembahasan sekilas terkait dengan masalah, yaitu masalah kurban. Ya. Poin-poin penting untuk ingat di masalah kurban. Bagi yang mampu, maka berkorban ini hukumnya adalah wajib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan kepada kita, man kana lahu sa'ah. Siapa yang memiliki kelapangan rezeki, falam yudahi, lalu dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Nah, di dalam bab kurban akhirnya ada beberapa hal, tahapan-tahapan yang kita lakukan. Di antara salah satu sunnahnya adalah yaitu kita dianjurkan untuk menggemukkan hewan kurban. Nah, di sini kita belajar berarti kita membeli, kalau kita tidak bisa menggemukkan dari sisi kriteria hewan kurbannya, maka kita membeli yang bagus. Karena kalau kita baca riwayat kurbannya Nabi, sebagaimana dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, beliau menjelaskan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudahi bi kabshayn amlahain. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkurban dengan 2 kibas atau domba jantan berwarna putih dan bertanduk. Ya. Amlahain aqranain, yaitu 2 kibas yang berwarna putih dan bertanduk. Yusammi wa yukabbir, lalu membaca bismillah dan bertakbir. Wa yadau rijlahu ala sifahihima, lalu beliau meletakkan kedua kaki beliau di atas, beliau meletakkan kedua kakinya di pipi kedua kibas tersebut. Kemudian beliau menyembelihnya. Ya. Jadi beliau membaca bismillah dan membaca Allahu Akbar. Jadi di sini makanya kita kalau nyembelih kita baca bismillah, Allahu Akbar. Nah, di sini kita dianjurkan untuk, sekali lagi kalau kita lihat para sahabat, kebiasaan mereka di Madinah adalah sebulan sebelum mereka berkorban, maka mereka itu menggemukkan dulu. Nah, di sini juga kita dianjurkan itu berkorban dengan hewan jantan, bukan betina. Tetapi kalau kita nggak dapatkan, maka boleh kita untuk berkorban dengan yang betina, dan dengan betina itu pun tetap sah menurut pendapat para atau kesepakatan para ulama. Nah, di antara poin yang di bab korban akhirnya perlu antum ingat adalah bahwa boleh seorang muslim itu berniat kurban dengan 1 ekor kambing, lalu diniatkan untuk sekeluarga, walaupun keluarganya jumlahnya banyak. Dan jenis hewan kurban termasuk di antara ketentuan syariat, ya, karena Allah tegaskan kepada kita, wa yadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dalam mereka menyebut nama Allah di waktu-waktu yang ditentukan, di waktu terbatas, berdasarkan nikmat Allah yang mereka berikan dari binatang ternak. Jadi hewan kurban itu hanya boleh dari jenis binatang ternak, yaitu unta, sapi, urutannya kurbannya afdal, unta, sapi, kambing, atau boleh domba. Ya. Jadi kita nggak boleh ubah ini. Jenis ini, jangan mentah-mentah akan juragan ayam lalu kurbannya 1000 ayam, Allah nggak terima. Atau aku misalnya punya burung, kuda menang balapan gitu, lalu kurban tahun ini karena saking sayangnya, tetap Allah nggak akan terima, karena jenisnya tidak termasuk. Ya, jenisnya tidak termasuk. Lalu di antara poin penting Anda ingat di bab kurban adalah bahwa berkurban utuh lebih afdal dibandingkan patungan. Karena yang dianjurkan itu adalah kita nyemplit hewan kurban utuh.
ya, satu onta, satu sapi, satu kambing atau domba. Kalau onta itu bertujuh sama bersepuluh, kalau sapi itu bertujuh. Nah, yang tidak boleh patungan adalah di kambing, maka tidak boleh patungan. Nah, makanya karena udah ini ketentuan dari syariat, makanya perlu antum ingat di bab kurban ini adalah apabila ada yang kurban patungan kayak di sekolah, itu tidak termasuk kurban. Ya, itu hanya daging biasa. Nah, kambing lalu anak sekelas yang patungan, nggak bisa. Lalu berikutnya apabila di kantor ada yang kurban, maka poinnya antum ingat adalah tidak boleh dinamakan atas nama perusahaan. Ya, jadi jangan kurban atas nama perusahaan, itu nggak boleh. Maka yang kita lakukan itu adalah tentukan atas nama siapa dari karyawan yang ada. Ambil kalau sapi 7, misalnya berapa sapinya, kalau 1 ya berarti ber-7 aja. Tinggal nanti setiap tahun itu giliran atas nama karyawan. Kalau 2 tinggal cari 14 orang. Kalau menikmati dagingnya itu maka boleh semua karyawan, dibolehkan. Karena untuk daging hewan kurban itu tidak punya asnaf. Berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu punya asnaf, 8 golongan yang berhak mendapatkan. Tapi kalau ini daging kurban tidak ada, ya. Nah, di antara poin-poinnya itu kalau atas nama perusahaan itu jangan. Kalau dia atas nama perusahaan maka itu hanya daging sembelihan biasa. Karena harus ada nama diniatkan yang kurban. Nah, apabila antum berkurban, niatkan atas nama keluarga. Jangan kita niatkan tahun ini atas nama suami, besok istri, tahun depan anak, enggak. Ketika kita niatkan atas nama keluarga, misalnya apa? Ini kurban Ahmad dan keluarganya, maka seluruh keluarga Ahmad itu dapat. Siapakah keluarganya? Anak istri, lalu kakak adik, pamannya, lalu berikutnya ke atas orang tuanya yang hidup maupun sudah meninggal, maka dapat semua pahala. Lalu keluarga istri dapat apa enggak? Enggak. Istrinya yang dapat, karena keluarga istri di luar. Aslinya kan keluarga istri itu bukan keluarganya, menjadi keluarga karena ikatan pernikahan. Ya, walaupun boleh dia niatkan 1 ekor kambing itu, walaupun keluarganya banyak, itu tidak apa untuk dari sisi niatnya. Ya, jadi kalau dia niatkan atas nama keluarga, maka berapa banyak keluarganya? Kalau dia niatkan semua, jadi dia dapat juga pahala dari niat keluarganya. Kalau dia memiliki 5 keluarga, lalu semuanya niat keluarga, maka semuanya dia mendapatkan dari keluarganya. Dan lalu di antara poin perlu Anda ingat di hewan kurban adalah bagi panitia kurban, maka sekali lagi antum itu bukan pemilik kurban. Antum itu hanya ditugaskan untuk menyembelih sebagai panitia, dan tidak boleh panitia itu ngambil daging seenaknya, semaunya, bagian yang dia inginkan. Yang boleh mengambil apapun yang dia mau adalah yang kurban. Makanya sebenarnya kurban itu yang afdal itu adalah, makanya Nabi itu menyembelih sendiri. Yang punya hewan kurban boleh lebih afdal menyembelih sendiri, lalu memakan dagingnya sekeluarga, itu yang afdal. Dan kita itu sangat dianjurkan memakan daging hewan kurban. Karena di musim lapang Nabi bersabda, "Kulu waddakhil wa tasaddaqu." Makan, simpan, sedekahkan. Di musim paceklik Nabi bersabda, "Kulu wa tasaddaqu waddakhil." Makan, sedekahkan, simpan. Jadi jangan antum mengikuti kata orang, masa hewan kurbannya sendiri dimakan. Itu keliru besar. Justru memakan hewan kurban itulah yang sunnah untuk kita lakukan. Tapi jangan antum nyembelih sapi, pengen nyatai gitu. Lalu pengen nyembelih kambing, pengen ngerendang gitu kan. Nah, ini jadinya kita makan oleh hewan kurban kita sendiri. Makanya pastikan, makanya yang berkurban itu boleh ngambil manapun bagian hewan kurban yang dia inginkan. Dan tidak poinnya di hewan kurban itu adalah juga ketika kita sebagai hewan panitia, maka kita itu
tidak wakil secara resmi pengkorban. Artinya nggak boleh antum panitia itu jual bagian hewan kurban itu, baik itu kepala maupun kaki, sebagai tambahan operasional. Jadi biaya penyembelihan itu harus diambilkan dari pengkorban masing-masing. Dan tidak boleh bagian hewan kurban itu dijadikan upah jaga. Makanya Ali mengatakan anak menuti minaidina. Jadi Ali pernah menyembelih 40 hewan kurban, undangan di 40. Jadi antum itu jangan hanya bergantung satu. Kalau antum mampu 10 korbannya, bukan hanya satu. Sekarang mampu antum itu berapa? Itu kalau mampunya satu, kalau mampunya banyak. Ada selama keluarga boleh. Jadi bukan hanya satu yang kita korbankan, kita tergantung berapa mampunya kita. Jadi jagal itu nggak boleh. Kalau ada jagal yang mengatakan saya mau menyembelih atau mencacah ini, ya syarat saya minta kepala. Kalau dia mensyaratkan itu dan diberikan oleh panitia sebagai syarat tambahan untuk dia mengerjakan tugasnya, maka sama terjadi jual beli. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ba'a biyadahu fala udhiya lahu." Barang siapa yang menjual hewan kurbannya, maka dia tidak termasuk berkurban. Jadi jagal itu harus dia rela diberikan dari uang sendiri untuk hewan kurban. Ustaz, tapi kan ada yang tak bisa mengelola kulit sama kepala. Kalau diberi tanpa ada perjanjian boleh, tapi dia juga nggak boleh mengharap. Mungkin ada yang bisa mengelolanya, tetapi kalau kulit nggak ada yang bisa mengelolanya, maka ingat, kalau kita udah berikan hewan kurban itu, daging kurbannya kepada orang lain, maka terserah dia mau apain. Contoh, antum kasih sekarang ke fakir miskin, kasih kulit, mau dia nggak bisa mengelola, maka antum bantu jualin boleh. Atau kita kasih dia dagingnya, dikasih daging lalu dia jual. Kenapa dijual? Jangan-jangan beli bumbunya aja nggak ada duit. Makanya kalau dia jual silahkan, itu boleh. Yang penting dia sudah dikasih. Kalau dia udah dikasih terserah. Makanya ada keluarga satu jamaah itu kalau dia nyembelih hewan kurban itu sekalian bumbunya dikasih. Masya Allah, beliau penyembelihnya ini di wilayah Sentul, di sirkuit Sentul itu. Beliau rutin setiap tahun di sana. Itu karena dulu bapaknya itu, jadi kisahnya ketika dia kasih kurban, dagingnya pada bingung nyari bumbunya gimana ya gitu. Akhirnya pada sejak itu bapaknya nyuruh, kalau ngasih hewan kurban, kamu kasih juga bumbunya. Jadi setiap dia kurban dia kasih bumbu. Nah, lalu apa tadi warahmatullah? Bagi antum yang memiliki keluarga sudah meninggal dunia, bolehkah saya meniatkan untuk khusus kurban atas nama orang berasa meninggal dunia? Tidak. Karena Nabi tidak kita dapatkan riwayat beliau ketika berkurban 40 ekor unta meniatkan khusus atas nama Khadijah. Yang kita lakukan niatkan atas nama keluarga. Makanya kalau antum berniat atas nama keluarga, orang tua anda yang meninggal dunia juga mendapatkan pahalanya. Ya. Dan ingat sekali lagi, untuk hewan kurban tidak punya asnaf, siapapun boleh untuk menikmati hewan kurban tersebut. Nah, pada intinya, kalau antum memiliki kelapangan rezeki, berkurbanlah, ya. Jangan sampai tidak berkorban. Kalau enggak, paling tidak antum ambil patungan. Kalau enggak, ya paling tidak antum jangan korban perasaan. Ya, gitu. Berkorbanlah, berdoalah. Dan yang paling kunci juga perlu antum ingat adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tegaskan kepada kita, apabila masuk hari pertama bulan Zulhijjah, ya, wa arada ahadukum an yudahi, dan salah seorang di antara kalian ingin berkorban, maka janganlah dia memotong kuku dan rambutnya. Jadi bagi kita yang berkorban, yang ingin berniat berkorban, maka jangan potong rambut dan kuku di tanggal 1 bulan Zulhijjah sampai hewan kurbannya itu dipotong. Secara hukumnya sunnah, tapi tidak sampai pada derajat haram kalau antum memotong. Dan usahakan lagi, kalau antum berkurban, potonglah di tanggal 10. Kalau antum berkurban itu potonglah di tanggal 10 agar bisa masuk di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Walaupun boleh kita memotong di tanggal 11, 12, 13, yang dibatasi itu adalah waktu pemotongan. Tetapi pemanfaatan hewan kurban sampai kapanpun itu boleh. Di Saudi itu sekarang kalau hari itu motong, yang dipotong itu bukan 1-2 kambingnya. Jumlahnya berapa? Jutaan.
Makanya ketika dipotong itu tidak semuanya langsung didistribusikan. Jadi dia udah ada tempat khusus pemotongan, langsung dikalengin untuk dikirim ke bapak kita. Ya, bayangin nanti yang haji itu kalau yang kena pas kenanya padam, gitu. Kayak hari apa motong ya udah itu jutaan kambing yang harus kepotong hari itu. Nah itu akhirnya mungkin kalau ada tanya silakan yang saya sampaikan. Tidak ada sekilas. Ada? Enggak ada. Nanti kalau enggak ada kiriman atau link, nanti kiriman ke teman-teman ya link untuk Anda bisa buka atau dibuka, jadi Anda bisa baca terkait dengan hewan kurban, sehingga Anda bisa paling tidak amalan sekali setahun ini kita usahakan benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ada? Iya. Ya kalau contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama itu beliau membaca Uisam yuikabir. Beliau baca Bismillah dan bertakbir. Ya Bismillah Allahu Akbar. Dan Nabi di saat beliau menyembelih mengatakan Allah mahadza anni wa lam yudahhi min najib. Ya Allah ini dariku dan yang belum berkorban dari umat. Jadi kalau antum menyembelih nanti Bismillah Allahu Akbar, niatin aja. Ya Allah ini untuk keluarga. Sederhana. Antum harus belajar potong. Ini juga belajar potong aja gimana gitu. Laki begitu. Ya Anda harus berani potong kambing. Nanti kalau Anda udah potong kambing baru belajar potong sapi. Kalau Anda udah sekali potong kambing nanti ketagihan. Kalau belum berani potong ayam dulu. Latihan gitu loh. Potong ayam. Ya nanti kan kalau nggak berani potong sapi gimana apa kambing gimana mau berjihad gitu kan. Kalau Anda udah berjihad mau nggak mau antara nebas leher orang nggak berani ya ditebas lehernya gitu kan. Gitu. Makanya itu kenapa itu laki-laki harus ini. Karena lebih abad kalau Anda potong sapi. Belajar, pokoknya belajar caranya. Gampang kok potong itu ya. Dan untuk bisa tajam, udah tinggal Bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama keluarga langsung tebas bawah. Udah gini aja terus udah. 2-3 kali atau gitu udah putus. Ya. Masa bertahun-tahun korban gak berani motong. Ada lagi? Baik kalau memang tidak ada. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemudahan orang-orang menunaikan haji setiap tahun. Dan bagi yang belum haji, semoga Allah memudahkan untuk menunaikan ibadah haji. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.